Ya nggak segan-segan, nggak apa. Coba sekarang. No Indonesia berdasarkan Pancasila yang berkembang ke agama. Pak Masjid. Dewan di Indonesia ada Dewan Masjid, saya dengar tuh. Iya. Dewan Masjid Indonesia. Lah masjid itu tempatnya apa? Sarang budaya asing. Orang meditasi untuk apa? Untuk mencari jati diri, menemukan jati diri. Tapi kita kalau tidak bisa sadar diri, ya nggak bakal bisa menemukan jati diri. Ya nggak segan-segan, nggak apa. Coba sekarang. No Indonesia berdasarkan Pancasila yang berkembang ke agama. Terus yang di atas memfasilitasi, membantu, ya didirikan Dewan Masjid. Ada tuh. Pak Masjid. Dewan di Indonesia ada Dewan Masjid, saya dengar tuh. Iya. Dewan Masjid Indonesia. Lah masjid itu tempatnya apa? Sarang budaya asing, sarang budaya Arab. Nah, tapi sebetulnya Indonesia itu penak kok, nggak melarang agama, tidak melarang, nggak ada agama yang dilarang, tapi tidak harus, tidak wajib. Ini ada kesalahan pemerintah sampai sekarang belum dibenahi. Aparat pemerintah harus boleh kalau ngomong sama saya nggak takut untuk didatangi. Ya, mungkin untuk yang sesi pertama ini harapannya Mbak Harjo tentang kepemimpinannya Pak Prabowo terkait masalah budaya ini. Kira-kira nanti peran pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kearifan budaya Jawa ini agar tak tergerus budaya asing gitu. Harapannya bagaimana? Ya pemerintah khususnya presiden ya harus peduli, harus mengerti. Harus mengerti. Banyak ini, coba kalau boleh saya bicara. Bangsa kita ini sudah dilecehkan dengan bangsa Arab. Loh iya. Bangsa kita ini dilecehkan dengan bangsa Arab. Sudah didoktrin ratusan tahun, makanya ini bobrok. Nah, semboyan kita daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah. Sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia ini Pancasila, bukan agama. Indonesia nggak melarang agama, tapi tidak harus, tidak wajib. Coba dong orang Tuban nih, Arab 100 orang, sak kabupaten Tuban ini Jawa semua. Kenapa kok ngikuti budaya Arab? Bodoh tuh orang Tuban nih. Nurutan. Nah, itu kalau sak wilayah Tuban. Nah, kalau sak Jawa Timur. Nah, kalau sak Indonesia. Nah, berarti secara umum bangsa kita yang tinggal 25% ini berani nggak berjuang? Mati-matian. Jangan takut-takut. Wong benar kok takut. Kalau takut jangan ikut. Jadi pengecut aja. Orang takut ikut-ikutan, pengecut itu. Yang berat malah gini ya, Mas. Beliau aparat negara, aparat negeri, pegawai negeri, diingoni duit negara. Tapi jiwane orang bela negara. Jiwane jiwa yayasan yang untuk menguntungkan Arab. Banyak itu. Banyak. Nah, wis gak usah basa-basi. Kalau kita ingin merdeka 100%. Indonesia Mas tinggal 20 tahun. 21 tahun, nggih. Coba mampu kita mencapai ke situ. Kalau kita ini busuk seperti yang di kepala. Ikan busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Wong cilik polahe budi ngarung, nek sing dhuwur meneng wae ora merhatekno, percuma. Pinter ngraji angin wong cilik ape-apa. Ngerti ya roh rupane angin, tapi nek wong cilik ape-apa. Nggih. Nggih, niku. Nggih. Kali ini
matur nuwun, terima kasih sangat datang Bapak Harjo untuk sesi yang pertama. Kalau akhiri cekap, matur nuwun, terima kasih sekali. Matur nuwun, rahayu. Rahayu, rahayu sagung tumati. Langsung ya. Rahayu, Bapak. Niki panggilan malih. Ini saya sambung sekarang dengan topik yang tentang meditasi. Jelas ini mengenai spiritual, khususnya spiritual Jawa yang seperti Mbak Harjo ketahui. Yang ingin saya tanyakan mungkin pertama tentang meditasi itu, apa sih sebenarnya tujuan meditasi itu? Apakah ya memang harus ada tujuan atau tanpa tujuan? Ya, terima kasih. Matur suwun. Saat ini bahas tentang meditasi. Kenapa kita harus meditasi? Dasarnya, bagi saya, kangge kula, meditasi niku perjalanan untuk mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Tapi belum tentu orang meditasi mengarah ke Tuhan. Meditasi itu pelajaran ajaran kerohanian. Ajaran roh, spiritual. Namanya spiritual. Spiritual itu ajaran kerohanian. Padahal yang belajar tentang spiritual, tentang meditasi, tentang kerohanian, belum tentu mengarah ke ketuhanan. Ini bedanya. Makanya masih banyak orang yang tidak mengerti. Belum mengerti, bukan tidak mengerti, ya maaf. Belum mengerti. Banyak itu. Yang benar, bagi saya, meditasi itu belajar satu, olah rasa. Jadi manusia jangan hanya olah raga aja. Karena gini, percaya saya, orang membuat itu pasti pakai. Membuat baju pasti mau pakai baju. Membuat kursi kita mesti pakai kursi. Ya. Nah, pelajaran di sini meditasi tentang kerohanian. Kenapa? Kita belajar tentang roh. Nah, pasti kita mau ke sana. Karena kita hidup, manusia hidup itu bukan hanya rogo, tapi ada sukmo. Ini. Nah, kita percaya bahwa kita bangsa Indonesia itu yang pertama percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya sila pertama itu ketuhanan. Benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau percaya Tuhan itu ada, kalau gitu Tuhan itu apa? Ini. Tuhan itu apa atau siapa? Bagaimana, di mana, milik siapa? Untuk apa kok mencari Tuhan? Nah, ini. Pasti ada tujuan. Manusia belajar spiritual, meditasi, itu pasti ada tujuan. Ibaratnya orang berjalan ada tujuan tertentu. Beda kalau berjalan tanpa tujuan, beda, seenaknya aja. Kalau berjalan ada tujuan, pasti kita harus mengarah ke sana. Percaya karena kita hidup ini ada yang menghidupi, ada. Istilah Jawa, bahasa Jawa, sak suweno ana tembung ana.
sak suwene ana tembung ana iku mesti ana sing nganakake. Nah ini. Nah ini nek dibuka terus dicek terus ini sampai itu ajaran Jawa yang dibilang sangkan paran. Padahal yang lengkap sangkan paran dumati. Manusia bisa melajari, bisa mencari hanya sangkan dan paran, dumati nggak bisa. Tapi kalau sudah tahu ini dumatinya pasti ini, tinggal percaya apa enggak. Kita akan pulang nyampe ke rumah. Tapi kapan tidak semua orang tahu. Ada orang bilang loh, wong tua biyen ki ana APK pundhut kurang sakmene wulan wis seru. Lah iku nggih wonten, tapi niku dereng dumadi lho. Niku cek paran. Mergo sakwise tinggal dunia kapundhut nih masih ada perjalanan selanjutnya. Jadi orang meditasi untuk apa? Untuk mencari jati diri, menemukan jati diri. Tapi kita kalau tidak bisa sadar diri, ya nggak bakal bisa menemukan jati diri. Itu fungsinya meditasi dan menguatkan kepercayaan diri. Berarti kalau memang toh dalam bermeditasi itu nanti ada tujuan, apakah mungkin salah satunya untuk mendapatkan petunjuk dari sedulur sejati, apakah juga itu suatu apa ya, bisa dibenarkan ketika kita bermeditasi hanya untuk mendapatkan petunjuk dari sedulur sejati? Ya, makasih. Tingkat-tingkatan manusia itu berbeda. Tuhan itu memberi tahu kepada manusia itu juga ada 5 jalannya. Kalau enggak suara, rupa. Kalau enggak rupa, daya. Kalau enggak daya, rasa. Kalau enggak rasa, apa ini penciuman ini? Aroma. Ini lewat ini. Nah, 5 ini enggak bisa kita memilih. Ada caranya. Nanti ada buktinya. Enggak bisa. Saya yang melakukan, Anda yang membuktikan, enggak bisa. Kalau ingin membuktikan, jalankan sendiri. Caranya ini loh. Kalau di SS ini caranya. Karena gini, kalau ajaran di SS ini ada tahapannya. Ada 6 tahapan. Karena apa? Manusia itu ya juga ada 6 tahapan tadi. Ini nggak perlu saya omongkan dalam web karena nanti penghayat itu banyak. Ya, nanti nek sama nggak apa-apa. Kalau nggak sama nanti marahi apa ya, cemburu buta, cemburu sosial. Jadi tentang pendalaman, ini tata cara SS. Nah, meditasi pasti ada. Apa harus cuma hanya dapat keterangan loh? Keterangan nanti kan ada kelanjutannya. Berarti kita manjat tangga, masuk langsung di atas ya, bertahap lah. Tapi yang jelas, saya berani ngomong, manusia itu ada 6 tataran. Dan tahapan ini ya ada 6 tahapan. Itu baru pelajarannya aja. Mungkin bisa diberi contoh apa testimoni dari beberapa warga yang ikut sinau di tempatnya Mbah Harjo, yang ketika murid itu sampai pada level babakan bisa mempergunakan energi lewat doyonya, itu digunakan seperti untuk apa, mungkin begitu Pak? Ada dasarnya nih. Yang namanya kan ada rahasianya, ada kuncinya. Yang penting dasarnya kalau sudah mendapat atau menemukan apa yang diterima dari saudara yang sejati, jangan digunakan yang tidak benar. Nanti kalau nyalai laku ya
Silahkan resiko tanggung penumpang. Saya tidak akan ban oyot, ban cinde. Kalau saya memberikan dari saya apa adanya. Karena ada 6 tataran itu tadi. Cuma saya hanya dimenangkan memberikan sampai kunci 5. Kunci itu ada 6. Kunci ada 6 itu dibagi 3 bagian. Purwo, Madya, Wasono. Purwo itu ada kunci 3. 1, 2, 3. Ini kunci Purwo. Madya tinggal 2. Kunci 4, kunci 5. Saya hanya diberi kewenangan mengantar sampai kunci 5. Wasono tinggal 1 kunci. Kunci untuk buka rumah yang mana ini. Itu arahnya pasti sudah ngerti. Cuma saya nggak berani ngomong. Ini bukan wewenang saya memberikan ini. Kalau saya memberikan ini, sama juga saya minta pulang. Kan nggak boleh. Kalau ini diucapkan kan berangkat.